Sekar, ditinggal saat hamil, memutuskan bertaubat dan memulai hidup baru. Dengan perjuangan, ia membangun usaha dan menghadapi cobaan. Hingga akhirnya, ia menemukan cinta sejati pada Ferry, pria yang menerimanya dengan tulus. Dari kelamnya masa lalu, Sekar menemukan cahaya dan kebahagiaan. Sekar menatap bayangannya di cermin kamar kecilnya yang penuh dengan bedak dan lipstik murah. Mata yang dulu bersinar kini tampak lelah, dipenuhi garis-garis samar keputusasaan. Gaun ketat dan riasan tebal di wajahnya hanyalah topeng yang ia kenakan setiap malam untuk bertahan hidup. Dunia malah menyajikan musik, tawa, dan tip dari pelanggan yang hanya menginginkan hiburan sesaat. Di balik semua itu, Sekar hanyalah seorang perempuan yang mencari arti kehidupan di antara gelapnya dunia yang menelannya. Malam itu, seperti biasa, ia menemani pelanggan bernyanyi dengan suara serak akibat terlalu banyak dan begadang. Di sudut ruangan VIP, seorang pria duduk dengan senyum menggoda, matanya menatap Sekar penuh ketertarikan. Faris, pria yang selama beberapa bulan terakhir menjadi pelanggan tetapnya. Tidak seperti kebanyakan pria yang hanya menginginkannya untuk semalam, Faris selalu memberikan perhatian lebih. Ia sering membawakan Sekar makanan, memberinya hadiah kecil, dan berbicara seolah peduli. Sekar yang haus akan kasih sayang mulai mempercayainya, menganggapnya lebih dari sekadar pelanggan biasa. Saat Faris menggenggam tangannya malam itu, Sekar tidak menolak. Ia ingin percaya bahwa mungkin kali ini ada seseorang yang benar-benar menginginkannya, bukan hanya sebagai hiburan. Ia membiarkan dirinya hanyut dalam janji-janji manis yang dilontarkan Faris, tentang masa depan, tentang rumah kecil di pinggiran kota, tentang kehidupan yang lebih baik. Malam-malam berlalu, dan Sekar semakin tenggelam dalam keyakinan bahwa Faris adalah jalannya keluar dari dunia yang kelam ini. Namun, kenyataan tidak selalu seindah mimpi. Beberapa bulan kemudian, tubuh Sekar mulai menunjukkan perubahan. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lemas, dan siklus bulanannya yang tak lagi datang membuatnya panik. Dengan tangan gemetar, ia membeli tes pack di apotek kecil dekat kosannya. Saat 2 garis merah muncul di alat uji kehamilan, dunianya seakan runtuh. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kacau. Sekar ingin percaya bahwa Faris akan bertanggung jawab, bahwa pria itu akan menggenggam tangannya seperti dulu dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika ia menghubungi Faris, tidak ada jawaban. Pesan-pesan yang ia kirim hanya centang satu, panggilannya tak pernah diangkat. Sekar menunggunya di tempat karaoke, berharap Faris akan datang seperti biasa. Tapi malam itu, dan malam-malam setelahnya, pria itu tidak pernah muncul. Sekar mencoba mendatangi apartemen yang pernah ia datangi bersama Faris, tapi hanya menemukan ruangan kosong, seolah pria itu menghilang di telan bumi. Hati Sekar hancur. Air mata jatuh tanpa henti, dan rasa sakit menusuk dadanya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, perutnya semakin membesar, tetapi hidupnya semakin sempit. Pekerjaannya sebagai pemandu karaoke menjadi lebih sulit, pelanggan mulai meliriknya dengan pandangan penuh hinaan alih-alih godaan. Manajer tempat karaoke memperingatkannya bahwa ia tidak bisa terus bekerja jika tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sekar kini tak hanya kehilangan Faris, tetapi juga sumber penghidupannya. Ia berjalan di jalanan malam Bandung dengan langkah gontai, menatap lampu-lampu kota yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia pernah membayangkan kehamilan sebagai momen bahagia, seperti yang sering ia lihat dalam film atau dengar dari cerita orang lain. Tapi kini, ia hanya merasa ketakutan dan sendirian. Di dalam kamar kosnya yang sempit, ia memeluk perutnya yang mulai membuncit dan menangis dalam diam. Apakah bayi ini akan tumbuh tanpa seorang ayah? Apakah ia bisa menjadi seorang ibu yang baik,
sementara dirinya sendiri masih terombang-ambing dalam ketidakpastian? Di luar jendela kecil kamar kosnya, suara azan subuh berkumandang. Sekar menutup matanya, merasakan sesuatu yang telah lama ia lupakan, sebuah ketenangan yang samar-samar menghangatkan hatinya. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya masih hidup, saat ia masih rajin mengaji dan pergi ke masjid bersama teman-temannya. Sekar menatap tangannya sendiri, jemari yang dulu sering menengadah dalam doa kini terasa asing baginya. Mungkin, ini saatnya ia kembali. Mungkin, ada jalan lain yang bisa ia tempuh, jalan yang tidak lagi membuatnya merasa sendirian. Udara pagi di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Sekar duduk termenung di depan kamar kosnya yang sempit, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya yang masih basah oleh air mata. Perutnya kini semakin membesar, menjadi bukti tak terbantahkan atas kesalahannya di masa lalu. Ia ingin menyesali semuanya, ingin kembali ke waktu sebelum ia mengenal Faris, sebelum ia membiarkan dirinya terbuai janji-janji kosong. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan penyesalan hanya membuat dadanya semakin sesak. Ramadan datang dengan tenang, membawa suara azan dan lantunan ayat suci dari masjid-masjid yang berdiri megah di sudut-sudut kota. Sekar mendengarnya dari kejauhan, hatinya terasa nyeri. Dulu, saat masih kecil, ia selalu menantikan bulan suci ini dengan penuh sukacita. Ia ingat bagaimana ibunya memasak kolak pisang untuk berbuka, bagaimana ayahnya membangunkannya dengan lembut untuk sahur. Tapi kini, semua itu hanya kenangan yang perlahan memudar, tertutup oleh kebisingan dunia yang ia jalani selama ini. Pekerjaannya sebagai pemandu karaoke kini benar-benar terhenti. Pemilik tempat karaoke tidak lagi membutuhkannya, dengan alasan pelanggan mulai merasa tidak nyaman melihat seorang wanita hamil bernyanyi di ruangan berlampu redup. Sekar menerima kenyataan itu dengan pasrah. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari jalan hidup yang ia pilih. Tapi bagaimana ia bisa bertahan? Ia tidak memiliki siapa-siapa, tidak ada keluarga yang bisa ia datangi, tidak ada teman yang benar-benar peduli. Sekar mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup. Restoran-restoran menolaknya dengan alasan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja berat. Toko-toko enggan menerimanya karena takut ia akan kesulitan berdiri lama. Bahkan ketika ia mencoba menjadi asisten rumah tangga, seorang ibu pemilik rumah hanya menatapnya dengan pandangan kasihan sebelum dengan halus menolak lamarannya. Dunia terasa semakin sempit, dan Sekar mulai merasa putus asa. Malam itu, perutnya kosong. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli segelas teh manis dan sebungkus nasi kucing yang bahkan tidak mampu mengenyangkan. Sekar duduk di trotoar dekat pasar, menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan kantong belanjaan penuh bahan makanan untuk sahur. Dadanya terasa sesak. Ia tidak meminta belas kasihan, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti pengemis. Dalam keheningan malam, seorang wanita tua penjual bubur di pinggir jalan menghampirinya. "Makanlah, nak. Kau hamil, jangan sampai kelaparan," ucapnya sambil menyodorkan sebungkus bubur hangat. Sekar menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa tersentuh oleh kebaikan yang begitu tulus. Ia menerima bubur itu dengan tangan gemetar, lalu menangis tanpa suara saat suapan pertama menyentuh lidahnya. Bubur sederhana itu terasa lebih lezat dari makanan mahal manapun yang pernah ia cicipi. Sekar pulang ke kosnya dengan hati yang sedikit lebih hangat, tapi pikirannya masih kacau. Ia duduk di lantai, memandang keluar jendela yang sempit. Hatinya penuh kegelisahan. Dalam kebingungan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bersujud. Air matanya jatuh membasahi sajadah tipis yang hampir ia lupakan. "Ya Allah," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu harus bagaimana.
Tapi tolong, jangan biarkan aku jatuh lebih dalam lagi. Hari-hari berikutnya, Sekar mulai mencoba menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia berusaha berpuasa meski tubuhnya lemah, menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama yang dulu ia tinggalkan. Ia mulai mengenakan hijab, bukan hanya untuk menutupi dirinya dari pandangan orang, tetapi karena ia merasa ingin berubah. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya, tetapi ia ingin percaya bahwa Allah masih memberikan kesempatan kedua. Tetangganya yang melihat perubahan Sekar mulai memandangnya dengan berbeda. Ada yang tetap mencibir, tetapi ada juga yang diam-diam mengaguminya. Salah satunya adalah Bu Rahma, seorang wanita parubaya yang tinggal di sebelah kamar kosnya. Suatu hari, Bu Rahma datang membawa sepiring makanan berbuka dan duduk di samping Sekar. "Kamu mau belajar masak, Nak? Mungkin bisa jadi jalan rezekimu," katanya dengan senyum lembut. Mata Sekar membulat. Ia tidak pernah berpikir untuk memasak sebagai sumber penghidupan, tetapi saran Bu Rahma terasa seperti secercah harapan. Mungkin, ini adalah jawaban dari doanya. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan sisa semangat yang masih ia miliki, Sekar mengangguk. "Aku mau, Bu. Aku mau belajar." Sekar mulai belajar memasak di dapur kecil milik Bu Rahma. Tangannya yang dulu hanya terbiasa menggenggam mikrofon kini mulai lihai memegang pisau dan mengaduk bumbu. Awalnya, ia merasa canggung. Mungkin karena selama ini ia lebih akrab dengan dunia yang serba gemerlap daripada kesederhanaan seperti ini. Namun, setiap kali mencium aroma masakan yang menguar dari wajan, hatinya terasa hangat. Ada ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya, dan ia menemukannya di dalam kepulan asap dapur sederhana ini. Hari demi hari berlalu, dan Sekar semakin mahir dalam memasak. Ia membantu Bu Rahma menjual nasi bungkus di warung kecil depan kos, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika dulu ia dihujani tip dari pelanggan yang menikmati suaranya, kini ia menerima uang dari hasil keringatnya sendiri. Rasanya lebih membanggakan. Tak jarang, saat membungkus nasi, ia berbicara lembut pada bayi di dalam perutnya, berjanji bahwa ia akan bekerja keras agar anaknya tidak tumbuh dalam kesulitan seperti dirinya. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan Sekar dengan mudah. Beberapa tetangga masih memandangnya dengan curiga, membicarakannya di belakang. "Percuma pakai hijab kalau perutnya sudah besar begitu," kata seorang ibu-ibu saat melewatinya. Sekar mendengar semuanya, tetapi kali ini ia tidak menunduk malu. Ia sudah cukup lama hidup dalam hinaan dan penyesalan. Sekarang, ia hanya ingin melangkah ke depan. Suatu hari, saat Sekar sedang membereskan dagangan, seorang pelanggan menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu Sekar, kan? Yang dulu kerja di karaoke?" Pertanyaan itu membuat tubuhnya menegang. Sekar tidak bisa lari dari masa lalunya, sekeras apapun ia mencoba. Dengan tenang, ia mengangguk. "Iya, tapi sekarang saya sudah berubah," jawabnya, suaranya tegas. Orang itu hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis sebelum pergi. Malam itu, Sekar menangis dalam sujudnya. Ia tahu, perjalanan menuju kehidupan baru tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Ia mengusap perutnya yang semakin besar, merasakan gerakan kecil dari bayi yang sedang tumbuh di dalamnya. "Nak, bertahanlah. Ibu janji akan berjuang untukmu," bisiknya. Keputusan besar harus diambil. Sekar ingin memiliki usaha sendiri, tidak selamanya bergantung pada warung kecil Bu Rahma. Ia mulai menabung dari hasil jualan, menyisihkan sedikit demi sedikit meskipun pendapatannya tidak seberapa. Kadang,
Ia hanya makan sekali sehari agar bisa menyimpan lebih banyak uang. Ia menahan semua godaan untuk menyerah, meskipun hidup terasa begitu berat. Di tengah usahanya, datang cobaan lain yang hampir membuatnya goyah. Suatu sore, saat ia sedang membereskan dapur, ponselnya berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Sekar, ini aku, Faris." Suara itu begitu familiar, dan untuk sesaat, jantungnya berhenti berdetak. Faris kembali. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia menyesal telah meninggalkan Sekar. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya, membangun keluarga bersama seperti yang pernah ia janjikan dulu. "Aku bisa bertanggung jawab, Sekar. Aku masih mencintaimu," katanya. Sekar merasakan dadanya berdesir, tetapi kali ini bukan karena harapan, melainkan karena amarah dan luka yang belum sembuh. Dengan suara yang tenang, Sekar menjawab, "Kau mencintaiku? Lalu kemana kau saat aku harus menanggung semuanya sendirian?" Tidak ada jawaban di seberang telepon, hanya keheningan yang menyayat hati. Sekar menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tidak butuh penyesalanmu, Faris. Aku sudah cukup menderita. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri, bersama anakku." Faris mencoba membujuknya, tetapi Sekar menutup telepon dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi bukan karena kehilangan, melainkan karena ia menyadari betapa kuat dirinya kini. Ia tidak lagi wanita yang dulu mudah tertipu janji manis. Ia telah berubah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, dengan tabungan yang telah ia kumpulkan, Sekar membuka usaha kecilnya sendiri. Ia mulai menerima pesanan catering untuk acara kecil-kecilan, memasak dengan penuh cinta dan harapan. Namanya kini bukan lagi Sekar yang terjebak di dunia malam. Ia adalah Sekar yang berjuang untuk masa depan, untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Saat adzan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka, Sekar duduk di depan rumah kecilnya yang baru. Ia menyuapkan sesuap nasi ke mulutnya, lalu tersenyum kecil. Hidup masih sulit, tapi setidaknya, ia kini berjalan di jalan yang benar. Jalan pulangnya telah ia temukan. Hari demi hari berlalu, dan usaha catering kecil Sekar mulai menunjukkan hasil. Awalnya, hanya beberapa orang yang memesan nasi kotak darinya, tetapi perlahan namanya mulai dikenal. Pelanggan mulai berdatangan, tertarik dengan masakan rumahan yang ia buat dengan sepenuh hati. Ia bekerja keras meski tubuhnya semakin berat menjelang kelahiran. Setiap malam, saat tubuhnya lelah dan perutnya terasa kencang karena kontraksi kecil, ia hanya bisa berdoa agar Allah memberinya kekuatan. Suatu sore, hujan turun deras di Bandung. Sekar yang baru saja selesai memasak duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana, menikmati aroma tanah basah yang menenangkan. Tiba-tiba, rasa nyeri yang menusuk melanda perutnya. Ia tersentak, tangannya mencengkeram kain di bawahnya. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan sekadar kontraksi biasa. Ia tahu, waktunya telah tiba. Dengan terburu-buru, ia menghubungi Bu Rahma yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Tak butuh waktu lama, wanita parubaya itu datang bersama tetangga lain dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, membuatnya menggigit bibir menahan jeritan. Ia tak pernah membayangkan akan melalui ini sendirian, tetapi di dalam hatinya, ia percaya bahwa Allah tak akan meninggalkannya. Proses persalinan berjalan sulit. Sekar berjuang di antara nyeri yang tak terbayangkan, tubuhnya nyaris kehabisan tenaga. Namun, saat suara tangis bayi menggema di ruangan itu, semua kesakitannya seakan menguap.
Air mata mengalir di pipinya saat bidan meletakkan bayi mungil itu di dadanya. "Anakmu perempuan, Sekar?" ujar bidan itu lembut. Sekar menatap wajah kecil yang kini berada dalam dekapannya. Hatinya dipenuhi perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Selamat datang di dunia, Nak," bisiknya penuh kasih. Setelah keluar dari rumah sakit, hidup Sekar memasuki babak baru. Kini, ia bukan hanya seorang perempuan yang berusaha menebus kesalahannya, tetapi juga seorang ibu yang harus berjuang demi anaknya. Ia kembali menjalankan usaha cateringnya dengan lebih giat, meski harus begadang menjaga bayinya. Lelah memang, tetapi setiap kali menatap wajah mungil itu, ia menemukan alasan untuk terus bertahan. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan catering ke sebuah acara kecil di masjid dekat rumahnya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ferry. Ferry adalah seorang pengusaha muda yang aktif dalam kegiatan sosial dan sering membantu anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Pertemuan mereka terjadi tanpa disengaja. Ferry yang melihat Sekar membawa banyak kotak makanan tanpa bantuan langsung menawarkan pertolongan. Sekar awalnya canggung, masih merasa dirinya tak pantas berdekatan dengan pria baik-baik seperti Ferry. Namun, pria itu berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui. Ia tidak menghakimi, tidak menatapnya dengan pandangan merendahkan. Sebaliknya, ia menghargai Sekar atas kerja kerasnya. Setiap kali bertemu, Ferry selalu berbicara dengan penuh kelembutan, membuat Sekar merasa dihargai sebagai seorang manusia, bukan hanya dinilai dari masa lalunya. Hari-hari berlalu, dan perlahan hubungan mereka semakin dekat. Sekar merasa sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, rasa dihargai, diterima, dan dilindungi. Ferry tidak pernah mendesaknya, tetapi perhatiannya begitu tulus. Ia bahkan sering datang hanya untuk bermain dengan bayi Sekar, membuat anak kecil itu tertawa dengan candanya. Suatu malam, di bawah langit Bandung yang penuh bintang, Ferry dengan tenang menyampaikan niatnya. "Sekar, aku tahu kau pernah melalui banyak hal. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, karena yang aku lihat adalah dirimu yang sekarang. Aku ingin membimbingmu, mendampingimu, dan menjadi ayah bagi anakmu," katanya dengan mata penuh ketulusan. Air mata Sekar jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menerima dirinya dengan segala luka dan kekurangannya. Hatinya yang dulu hancur kini perlahan dipenuhi harapan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Jika kau yakin, aku juga ingin mencoba. Aku ingin membangun hidup yang lebih baik." Dan malam itu, Sekar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya setelah gelap. Hari pernikahan Sekar dan Ferry berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga kecil Bu Rahma, beberapa tetangga, dan anak-anak yatim yang sering dibantu Ferry. Namun, dalam kesederhanaan itu, kebahagiaan terasa begitu nyata. Sekar duduk di pelaminan dengan air mata yang hampir jatuh, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia pernah merasa hancur, kehilangan arah, bahkan hampir menyerah. Tapi kini, ia duduk di sini, mengenakan gaun putih sederhana, dengan seorang pria baik yang siap menerima dirinya dan anaknya. Saat Ferry mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, dada Sekar bergetar hebat. Ia menunduk, menahan tangis haru. Seorang laki-laki yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya kini dengan tulus berjanji untuk menjadi suaminya dan ayah bagi putrinya. Bagi Sekar, ini lebih dari sekadar pernikahan. Ini adalah bukti bahwa Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Setelah menikah, hidup Sekar berubah jauh lebih baik. Ferry tidak hanya menjadi suami yang penuh kasih, tetapi juga mendukungnya dalam mengembangkan usaha cateringnya. Dengan bantuan dan bimbingan Ferry, bisnis yang dulu kecil kini berkembang pesat. Sekar bahkan mulai menerima pesanan untuk acara besar.
Setiap kali melihat hasil kerja kerasnya, ia selalu teringat pada dirinya yang dulu, perempuan yang pernah terjebak dalam gelap, tapi kini telah menemukan cahaya. Anak Sekar, yang kini berusia 1 tahun, tumbuh menjadi bayi ceria yang selalu membawa kebahagiaan dalam rumah mereka. Ferry memperlakukannya seperti darah dagingnya sendiri, bahkan sering menggendongnya sambil bekerja di depan laptopnya. Sekar tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa mencintai anaknya tanpa syarat seperti itu. Setiap kali melihat Ferry bermain dengan putrinya, hatinya terasa penuh. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Suatu hari, Sekar berjalan melewati cermin di rumahnya dan berhenti sejenak untuk melihat bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita dengan hijab yang terpasang rapi, wajah yang lebih teduh, dan mata yang penuh keyakinan. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri, bukan karena ia tidak tahu siapa dirinya, tetapi karena ia telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Tidak lagi ada Sekar yang dulu penuh luka dan penyesalan. Yang ada sekarang adalah Sekar yang telah bangkit, yang telah menemukan jalannya kembali. Di suatu sore yang hangat, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Ferry menggenggam tangan Sekar dan berkata, "Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih besar, bukan hanya usaha catering, tapi juga tempat bagi wanita-wanita yang pernah mengalami hal yang sama sepertimu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka juga bisa bangkit." Sekar tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu, tetapi kini, ide itu terasa begitu indah. Sekar mengangguk penuh keyakinan. "Aku juga ingin membantu mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalu mereka, selalu ada harapan untuk masa depan." Dalam hatinya, ia bersyukur atas perjalanan yang berat, atas luka yang menguatkannya, dan atas cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Bandung, yang dulu menyimpan kisah kelamnya, kini menjadi tempat di mana ia menemukan kebahagiaannya. Sekar tidak hanya menemukan jalan pulangnya, tetapi juga rumah yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk bangunan, tetapi dalam hati orang-orang yang mencintainya.